Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Apa kabar jamaah sekalian? Baik, sehat, alhamdulillah. Patut untuk disyukuri sebab seorang hamba yang mendapatkan limpahan kebaikan, karunia, kenikmatan dari Allah namun tidak bersyukur kepadanya, cepat atau lambat ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala pun akan datang kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana ayat yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian syukur, aku akan menambah bagi kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lebih daripada itu, sudah sangat sering kita bahas juga di sini bahwa bersyukur kepada Allah tidak cukup hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah, berarti saya sudah syukur, saya sudah menjadi hamba yang bersyukur. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau sedikit dan ternyata syukur itu dipahami cukup dengan mengatakan alhamdulillah, berarti enggak match. Yang bersyukur kepada Allah, merasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah itu banyak atau sedikit orang? Banyak. Padahal Allah menyatakan sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu tidak cukup hanya sekedar dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau syukur itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, insya Allah semua orang kaum muslimin ini sudah mengucapkan alhamdulillah setiap kali merasa mendapatkan nikmat. Di antara sekian banyak deretan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang saat ini kita rasakan, sekarang ini, di tempat ini, di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Ya, kita di sini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tidak pandang sekedar waktunya atau tempatnya atau jumlah pengikutnya atau siapa pematerinya atau apa yang dikajinya. Tidak hanya sekedar memandang itu, tetapi benar-benar ingin meraih kebaikan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia paham agama. Bukan pandai bicara agama, tapi paham agama.
Sebab di zaman sekarang ini banyak yang bicara atas nama agama, tapi ternyata dia tidak paham. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Allah jadikan dia faqih, berilmu dengan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada diri seorang hamba, Allah akan jadikan dia paham ilmu agama. Sekali lagi, bukan sekedar pandai bicara ilmu agama. Dan sekarang ini bicara itu tidak harus dengan keluar suara. Ada juru bicara yang setia mendampingi kita, bahkan lebih dekat daripada pasangan hidup kita sekalipun. Gadget. Ya, juru bicara kita itu adalah gadget. Sampai-sampai kondisinya luar biasa. Kita kalau ketinggalan pasangan, entah istri entah suami, udah nanti nyusul aja ya. Tapi kalau gadget yang ketinggalan, balik. Ambil gadget dulu. Subhanallah. Se-urgent itu kedudukan gadget pada hidup kita. Subhanallah. Karena dia ini seakan-akan juru bicara kita. Dengan apa kita ingin bicara, kita tinggal ayunkan jari ini, kemudian dia akan mewakili. Dan ternyata yang kita bicarakan itu seringkali atas nama agama. Sebahagian orang yang tidak berhati-hati, dia bicara atas nama agama tapi tanpa dasar ilmu. Ini bahaya. Kalau ingin bicara atas nama agama, pastikan bahwa yang kita sampaikan, yang juru bicara kita sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini ayatnya, demikian tafsirnya. Ini hadis, demikian syarahnya. Selamatlah kita dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mudah untuk dihafal. Hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling sering kedengaran namanya saat disebutkan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata dalam bahasa Arab. Kata, kita bahasa Indonesia bilang kata, dalam bahasa Arab itu kalimatun. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu jumlatun. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita dapatkan kalimatun, maka artinya adalah kata, the word, satu kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut jumlatun, maka maksudnya adalah kalimat yang tersusun dari sekian kata. Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sungguh seorang hamba benar-benar berucap dengan satu kata. Ma yatabayyanu fiha, tidak dia cross check dulu kata-katanya itu. Apakah baik ataukah tidak? Apakah hak ataukah batil? Apakah dicintai oleh Allah ataukah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak pedulikan. Pokoknya bicara saja. Pokoknya ucapkan kata-kata ini saja. Satu kata terucap dari lisan, tidak di cross check terlebih dahulu. Nabi SAW mengucapkan balasannya adalah alqallahu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Disebabkan satu kata yang tidak dijaga, tidak dipastikan dulu kebenaran dan kebaikannya, satu kata ini bisa menyebabkan dia dilempar ke dalam api. Jauhnya lemparan lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Sekarang kalau kita ukur berapa timur sampai ke barat, ribuan bahkan jutaan kilometer, atau mungkin lebih daripada itu, ufuk timur, ufuk barat. Bagaimana kalau sesuatu itu dilempar dari ujung timur sampai ujung barat? Dunia ini, bumi ini, seperti apa jauhnya tidak terbayangkan. Terus bagaimana kalau jauhnya lemparan itu lebih daripada jarak antara ufuk timur dengan ufuk barat? Dan dilemparkannya bukan asal dilempar, Allah akan lemparkan hamba itu ke dalam neraka.
dengan lemparan yang lebih jauh daripada ujung ufuk timur sampai ujung ufuk barat. Sebabnya satu kata, just one word. Subhanallah. Hanya disebabkan satu kata. Makanya hadirin sekalian, ini adalah nikmat. Kita berada di sini sekarang untuk sama-sama belajar. Ya, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang akan kita kaji ini adalah kumpulan hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadis. Penulisnya berkomitmen hanya akan menukilkan hadis qudsi yang sahih saja. Ya, hanya hadis qudsi yang sahih yang dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahan riwayatnya. Kemudian beliau mengklasifikasi. Klasifikasi pertama yang berkaitan dengan tauhid, akidah. Alhamdulillah sudah selesai. Saya jujur saya belum pernah melihat wajah ibu-ibu kecuali sekarang. Ibu-ibu mengikuti dari awal ya? Enggak, belum ya? Oke. Kita ini sudah membahas satu sesi di awal kitab ini. Sesi tentang tauhid, tentang akidah. Hadis qudsi yang berkaitan dengan akidah. Dan kita baru masuk kepada hadis qudsi yang berkaitan dengan ibadah. Maka berarti kita ini sekarang sedang mempelajari kumpulan hadis qudsi, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti halnya kita mempelajari Al-Qur'an, kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun mempelajari hadis qudsi. Ini adalah nikmat yang pantas untuk disyukuri. Ini adalah kebaikan ibadah kita dalam majlis talabul ilmi. Dan Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami muliakan, kita punya musuh nyata yang tidak terlihat dengan kasat mata. Siang baru makan, habis kegiatan tadi pagi, maka terbuka pintu godaan syaitan. Kajian siang tidur aja. Kajiannya apa sih? Ini biasa kayak gitu itu. Sehingga sebahagian ustadz ada yang pernah menyimpulkan, entahlah kesimpulan ini benar atau tidak, kalau ada yang merasa kesulitan tidur, susah tidur begitu, mengalami susah tidur, datanglah ke majelis ilmu. Ya, begitu dengar ayat, dengar hadis, mudahlah dia tidur. Dan ternyata khusus untuk tidur di majelis ilmu itu penawarnya mudah sekali. Cukuplah dia mendengar ucapan Ustadz, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian Ustadz mau tutup tuh, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Hilang semua ngantuknya. Habis itu semangat mau kegiatan yang lain, entah jalan-jalan atau apa. Subhanallah. Karena memang ada musuh yang nyata, dia ada. Tapi kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Dia tidak ingin kita melakukan kebaikan, Ibu. Dia tidak ingin membiarkan kita itu baik, nggak mungkin. Membiarkan kita salih, membiarkan kita bertauhid, membiarkan kita menuntut ilmu, nggak mungkin. Dia pasti akan menggelincirkan kita dari semua arah. Dan dengan segenap media yang ada. Maka di awal setiap ada majelis ilmu kita ikuti, siapkan ikhlas di dalam hati, kemudian siap-siap juga berjuang dengan godaan syaitan. Entah ngantuk, entah bosan, entah pengen ngobrol, entah apalah. Kita gak lama kok, paling 1 jam. Dengan pertanyaan paling 1,5 jam. Ya? Kita kadang-kadang gak kuat. Padahal kalau kita mau benar-benar jujur, usia 60 tahun. Umumnya usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati baina 60 wa 70. Kisaran usia umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Anggaplah usia kita 60. Kita baru rata-rata di 40-50 mungkin. Ya. Kalaulah usia kita itu 60, padahal coba kita lihat kegiatan sehari-hari kita. Kita tidur antara 6 sampai 8 jam. Anggaplah 8 jam.
dengan dengan tidur siangnya, dengan kalau di total tidur kita itu lebih kurang misalnya 8 jam. 8 jam dari 24 jam. Itu satu hari. Kalau dihitung 1 tahun, kita itu sudah tidur 20 tahun sebetulnya. Itu kan hitungan yang mudah saja. Kalau satu hari kita tidur lebih kurang 8 jam, 6 sampai 8 jam, maka kalau usia kita 60, ambil 1/4 atau 1/3-nya itulah tidur kita. Ya, kalau 8 jam berarti 1/3 dari 24 jam, berarti 60 tahun usia kita, 20 tahunnya itu untuk tidur. Makan, minum, toilet, jalan, bercengkrama, senda gurau, gadget berapa? Ya. Salat, zikir, baca Quran, menuntut ilmunya berapa? Jika dibandingkan, belum lagi mohon maaf bapak-bapak yang mungkin punya kegiatan di luar ya, artinya kegiatan mencari nafkah. Dia akan berdalih, saya cari nafkah. Kerjanya 8 jam untuk Jakarta dan sekitarnya, berangkat dari rumah jam berapa, perjalanan pulang ke rumah jam berapa, habis sudah. Habis. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah berada di majelis ilmu, alhamdulillah, ini pantas untuk disyukuri. Sebentar, insya Allah tidak lama. Dan apabila kita mengikutinya dengan semangat, dengan mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan menjadi sesuatu yang menghadirkan keberkahan bagi kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Ahadith Al-Qudsiyah, Sahih Hadith Qudsi. Kita telah sampai pada halaman 127 bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti ya. Halaman 127, hadis yang memberitakan tentang kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka salah satu pintu langitnya buat hamba-hambanya. Kita coba baca hadis ke-58, silakan ada ikhwah antum coba antum baca ya akhi. Hadis ke-58. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menuturkan, "Shalaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi wasallam. Al-maghriba faraja'a man raja'a al-maghriba faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Nah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafasu wa qad hasara an rukbatayhi wa qala abashiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis samai yubahi bikumul malaika yaqul unzuru ila ibadi qad qadu faridatan wa hum yantaziruna ukhra. Masyaallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliaunya sahabat, ayahnya Amr bernama lengkap Amr ibn Al-As, juga sahabat. Berarti anaknya sahabat, ayahnya sahabat. Kalau kita sebutkan lengkap kedua nama sahabat ini, maka dituntunkan bagi kita untuk mengucapkan radhiyallahu anhuma, dua orang ya. Kalau hanya sahabat satu, yang sahabat adalah anaknya saja, berarti radhiyallahu anhu. Kalau ternyata ayahnya juga adalah sahabat, dianjurkan kita untuk membaca radhiyallahu anhuma. Seperti sahabat Ibnu Umar, beliau namanya Abdullah, sahabat, ayahnya Umar ibn Al-Khattab, sahabat, maka kita baca radhiyallahu anhuma. Demikian pula dengan sahabat Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Talib. Al-Hasan sahabat kecil, cucu Nabi SAW. Ayahnya adalah Ali ibnu Abi Talib, maka kita sebutkan radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, demikian pula dengan ini.
Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat maghrib untuk kami. Artinya Nabi salat maghrib sebagai imam, mengimami para sahabat sebagai makmum. Selesai salat, raja'a man raja' wa aqqaba man aqqab. Ada yang punya keperluan kemudian dia keluar dari masjid menuju keperluannya, ada yang ternyata menunggu. Merasa tidak ada keperluan, maka dia merasa saya perlu menunggu antara salat maghrib sampai salat isya. Dan ada keutamaan tersendiri dalam hadis yang lain, hadis sahih bukan hadis qudsi, bahwa ada keutamaan seseorang itu menunggu dari satu salat menuju salat yang lain yang disebut dengan ar-ribat. Ribat itu artinya menjaga tapal perbatasan wilayah kaum muslimin dari serbuan orang-orang kafir. Jadi menjaga tapal batas wilayah kaum muslimin dari serangan kaum kafirin, maka menjaga di batas tersebut namanya ribat. Orang yang berada dalam ribat tidak bisa orang yang lengah. Orang yang harus bersiap-siap selalu, karena dia harus waspada ini. Kalau dia lalai, maka serbuan musuh ini bisa membahayakan kaum muslimin dalam wilayah kaum muslimin. Maka membutuhkan kesigapan, ketangkasan, kejelian, kewaspadaan, dan seterusnya. Demikian pula diumpamakan seperti itu orang yang menunggu waktu salat sampai datang waktu salat berikutnya. Kita belum bisa membayangkan di masjid nunggu dari waktu salat zuhur sampai salat asar. Yang mungkin sering biasanya kita tunggu itu dari maghrib isya. Itu pun seperti ada paku di pantat kita ini. Ayo udah selesai, keluar. Terutama yang laki-laki ya, yang dianjurkan untuk salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kalau bisa bertahanlah. Saya pengen bercengkrama dengan keluarga. Tiap hari, tiap saat sangat mungkin. Tapi menunggu dari maghrib isya gak nyampe 1 jam. Hitunglah dari selesai kita berzikir dan salat, hitung dari sejak saat kita menunggu sampai datangnya waktu salat isya, azannya salat isya, insya Allah gak nyampe 1 jam. Nah, Nabi SAW selepas memimpin salat maghrib, ada yang sebagiannya pulang, ada sebagiannya yang berada di masjid menunggu datangnya waktu salat isya. Nabi Muhammad SAW termasuk yang meninggalkan masjid. Dan perlu diketahui bahwa rumah beliau itu berdampingan dengan masjid. Bagi yang sudah pernah ke Masjid Nabawi akan tahu itu. Ya. Terutama kalau raudhah ya, karena Nabi SAW menyatakan baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi kalau Nabi SAW itu pulang dari masjid ke rumahnya, ya tinggal langkah-langkah kaki saja sebetulnya. Sangat dekat. Nabi Muhammad SAW termasuk yang beranjak pergi. Kemudian tiba-tiba beliau datang tergopoh-gopoh, cepat-cepat, sampai-sampai beliau itu mengangkat pakaiannya di lututnya. Sambil membawa kabar gembira. Apa kabar gembira yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau terengah-engah ya, karena cepat sambil beliau itu mengangkat pakaiannya sampai ke lutut. Beliau berkata, "Abshiru. Ambillah kabar gembira ini." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu misinya adalah membawa kabar gembira yang bermuara di surga dan membawa peringatan yang bermuara di neraka. Basyiran wa nadhira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 28. Surat Saba ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Dalam ayat 28 surat Saba ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk segenap manusia." Keliru kalau seandainya ada yang mengatakan atau menyimpulkan bahwa Islam itu untuk orang Arab. Tidak. Kafatan linnas, Allah tetapkan bahwa risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh manusia. Kafah, secara keseluruhan. Basyiran wa nadhira. Beliau membawa risalah untuk seluruh manusia dengan kabar gembira. Basyiran, membawa kabar gembira. Wa nadhira, dan membawa peringatan. Ya, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu bertugas menyampaikan kabar gembira dari Allah kepada kita kaum mukminin, dan seluruh kabar gembira pasti akan bermuara dengan kebaikan surga. Sebagaimana Rasulullah SAW juga membawa peringatan. Hati-hati ya, tinggalkan ini ya, waspada itu ya, jangan dekati ini ya, jauhi itu ya. Ini peringatan. Dan semua peringatan itu akan berujung bermuara ke neraka. Maka Nabi SAW itu ingin menghantarkan umatnya kepada kebaikan yang berujung di surga dan mewaspadakan, mewanti-wanti umatnya. Memberikan warning kepada umatnya agar tidak terseret ke dalam neraka. Ayo selamatkan diri dari neraka. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini yang kadang-kadang membuat kita cemas. Sebab Allah menyatakan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nabi itu bawa kabar gembira, tapi Nabi juga bawa peringatan. Namun kebanyakan manusia, Allah mengumpamakan atau menyampaikan dengan tegas, aktsaran nas, mayoritas manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Alias acuh. Kabar gembiranya nomor sekian, yang penting ikut-ikutan. Peringatannya nomor sekian, yang penting banyak orang melakukan, ikut. Ya, ikut sekedar ikut arus kebanyakan orang seperti apa melakukan, atau mengikuti arus perasaan. Aduh, wah, tapi nilainya, standarnya dari perasaan. Ini gak benar. Kalau mau benar mengikuti sehingga berujung sampai di surga, ambillah kabar gembira dari Nabi. Dan jika ingin terhindar dari ancaman neraka, ikutilah peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi peringati ini, jangan lakukan, jangan dekat-dekat. Karena ini akan berujung di neraka kalau kita langgar. Kalau Nabi beri kabar gembira, ayo dekati, lakukan itu, karena itu akan kembali kepada surga. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sayangnya, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka ini menguatkan renungan kita tadi di awal. Kita syukuri nih. Karena kita berada di majelis ilmu untuk mengetahui, untuk berilmu, untuk menambah kapasitas ilmu. Dengan ilmu itulah kita jadi tahu, oh iya ini kabar gembira, yang ini bukan. Kalau kabar gembira saya sambut, kalau peringatan saya jauhi. Nabi SAW menyatakan, abshiru, ambillah kabar gembira. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama'. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian telah membuka satu pintu di antara pintu-pintu surga. Dari antara pintu-pintu langit. Berarti langit itu punya pintu. Di mana pintunya, Ustaz? Pintu Doraemon kah? Bukan. Ya. Pintu langit. Bisakah terlihat? Sekarang ini tak terlihat. Ya, bisa terbayangkan langit dunia kita ini, luar biasa jauhnya. Makanya sebetulnya kita ini makhluk kecil. Kita melihat matahari, kita melihat rembulan, oh kecil banget ya. Seakan-akan bisa kita genggam dengan tangan. Padahal dia jauh lebih besar daripada planet yang kita tempati ini. Bumi ini. Lah kitanya siapa di planet ini? Kecil. Dari atas pesawat aja kalau ke bawah gak terlihat apa-apa. Makanya kita ini kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka satu pintu dari pintu-pintu langit.
Mengapa Allah buka? Yubahi bikumul malaikah. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Membanggakan hamba-hamba Allah dari kalangan manusia di hadapan para malaikat. Emang apa spesialnya Ustadz kalau kita ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat? Maka kita harus kembali kepada unsur-unsur iman, konsekuensi-konsekuensi iman kepada para malaikat. Kita yakin bahwa malaikat ada. Yakin gak kalau malaikat itu ada? Yakin? Harus yakin, wajib. Kalau kita tidak yakin malaikat itu ada komponen yang lepas pada iman kita. Gak boleh. Iman kita itu terdiri dari 6 komponen wajib. Tidak boleh ada yang tertinggal. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci yang Allah turunkan, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. 6. Beriman kepada malaikat. Di antara konsekuensi iman kita kepada malaikat adalah bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Tidak sama dengan Allah. Allah khaliq, pencipta. Malaikat makhluk. Bedanya dengan manusia bahwa malaikat itu diciptakan dari unsur yang berbeda. Kalau manusia diciptakan awalnya dari tanah. Nabi Adam alaihissalam. Terus berketurunan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keturunan-keturunan itu berawal tumbuh dari pertemuan air. Makanya disebutkan dalam surat At-Tariq yang barangkali kita sudah hafal. Khuliqa mimma'i dafiq. Manusia itu tercipta dari air yang terpancar. Itulah pertemuan antara suami dengan istri. Begitu detil Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Ya, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan awalnya di dunia ini, di rahim ibunya, dari air yang terpancar. Sampai mana tadi? Manusia diciptakan dari air mani. Dari tanah awal mulanya sebagaimana Allah tetapkan dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sementara malaikat semuanya diciptakan dari nur, dari cahaya, sehingga beda. Perbedaan berikutnya adalah bahwa manusia itu diciptakan memiliki hawa nafsu, syahwat. Sementara para malaikat tidak. Jadi jangan cari kesalahan malaikat. Nggak ada salahnya malaikat itu. Allah jadikan mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat sedikit pun terhadap perintah Allah. Nggak ada kata maksiat pada hidup malaikat itu, nggak ada. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat itu siang malam tidak pernah capek, tidak pernah bosan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada tidurnya, malaikat nggak ada tidur. Ya. Kalau kita butuh bercanda, butuh refreshing katanya, ya. Butuh makan, butuh minum, butuh berkeluarga, butuh toilet. Sementara para malaikat tidak. Dan karena para malaikat itu tidak mencatat dosa, maka para malaikat itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dibuat mulia oleh Allah di sisinya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala membanggakan seorang hamba manusia di hadapan para malaikatnya, keistimewaan luar biasa. Karena malaikat adalah makhluk istimewa di sisi Allah. Di sini Nabi SAW mengabarkan, dan kabarnya adalah kabar gembira, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka satu pintu di antara pintu-pintu langit. Seraya Allah banggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Dan Allah berfirman. Ini yang menjadi bagian hadis ini sebagai hadis qudsi. Yaqul, Allah berfirman, unzuru ila ibadi, wahai para malaikat. Allah ingin membanggakan hambanya di hadapan malaikat. Allah panggil para malaikat. Unzuru ila ibadi. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Qad qadaw faridatan. Mereka telah usai menyelesaikan satu ibadah wajib.
wa hum yantaziruna ukhra, sementara mereka menunggu pelaksanaan ibadah wajib berikutnya. Kabar gembira ini Nabi maksudkan kepada para sahabat yang menunggu di dalam masjid selepas salat maghrib menuju salat isya. Maka di antara fikih yang diambil dari ini adalah, terutama yang laki-laki yang memang punya kewajiban salat 5 waktu berjamaah di masjid, berjihadlah dengan cara menunggu waktu salat. Setelah selesai satu salat sampai waktu salat berikutnya tiba. Berlatihlah dari yang jaraknya pendek, yaitu maghrib dengan isya, seperti yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ini merupakan perjuangan. Nah, kalau orang bisa zikir udah, baca Quran mata udah pedes, ya, berdoa juga udah semua tadi, merasa sudah selesai, serasa tidak punya kepentingan, dia keluar. Emang salah Ustaz? Enggak salah. Tapi kalau dia berada di masjid untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, menunggu pelaksanaan salat berikutnya, maka itu adalah ribat. Dan dikabarkan dalam hadis qudsi ini bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Baik, hadis berikutnya hadis yang ke-59. Masih dari jalur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, namun diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Silakan barangkali ibu-ibu ada yang berkenan untuk membaca hadis 59. Boleh, enggak apa-apa ibu, jangan takut salah. Artinya ya boleh. Belajar keberanian baca artinya dulu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengutarakan, suatu ketika kami mengerjakan sholat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara jamaah ada yang bertanya dan ada yang pulang. Nabi Muhammad SAW lantas datang lagi dengan tergesa-gesa serta meningkatkan kedua lutut beliau. Lalu beliau bersabda, bergembiralah wahai kaum muslimin, Rabb kalian telah membukakan salah satu pintu langit, dan dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat seraya berfirman, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka telah menunaikan salah satu kewajiban dan menantikan kewajiban berikutnya. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, berbeda jalur dengan hadis yang kedua, namun dengan redaksi atau ya dengan esensi yang sama, yaitu tentang kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyingkap pakaiannya dari kedua lututnya, seperti umumnya kalau orang ingin bergesa-gesa, mempercepat jalannya, kan biasanya dia angkat sedikit itu pakaiannya, ya, untuk mempercepat. Nah, terutama pakaian Nabi SAW umumnya terdiri dari izar dan rida, dari sarung dan rida, ya, yang beliau pakaikan di bahu beliau, seperti jubah begitu. Maka kalau ingin melangkah lebih cepat, biar lebih praktis nih, diangkat sedikit, karena biasanya bagian yang bawah itu lebih luas, ya, bagian yang bawah itu lebih luas. Jadi bukan berarti Nabi SAW menyingkap sampai kemudian di atas sekali begitu, tidak. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa aurat seorang laki-laki itu dari pusarnya sampai lututnya, ya, sampai lututnya. Tapi artinya Nabi SAW menyingkap sampai menyingkap lututnya itu maksudnya menyingkap pakaian yang berada di lutut sehingga mempermudah beliau untuk melangkah lebih cepat. Hadis yang kedua ini maknanya sama lebih kurang, ya. Maknanya lebih kurang sama tentang kabar gembira orang-orang yang bersabar berada di dalam masjid untuk menanti salat berikutnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lan tazalu fi salatin man tadhartumus salah." Kalian senantiasa berada dalam keadaan salat selama kalian menanti salat berikutnya. Maksudnya, kalian itu berada dalam pahala salat selama kalian bisa menanti pada pelaksanaan salat berikutnya. Ya. Itu tadi, setidaknya berlatihlah untuk pelaksanaan salat maghrib sampai menjelang salat Isya. Atau seperti ini, seandainya kita berada di masjid misalnya, di sini ini misalnya ini kita berada di masjid, selepas salat duhur, kemudian selesai berzikir, ya, kemudian melakukan hal-hal yang positif, yang baik, sambil dalam rangka menunggu pelaksanaan salat asar ada majelis ilmu, ada diskusi ilmiah misalnya, sampai datang waktu sampai datang waktu salat asar, ini pun termasuk dari yang disebutkan dalam hadis. Nah, selanjutnya hadis yang ke-60. Hadis yang ke-60, bahwa Allah Subhanahu wa taala kagum kepada dua orang di antara hambanya. Silakan ikhwah, barangkali ada yang membaca. Akhi, tafadhal, yang lain bisa membaca. Hadis ke-60 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah ini nanti ibu-ibu siapa ada yang membaca ya? An wita'ihi wa ma lahu fir ruju' faraja'a hatta uhriqa damu. Baik. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba Rabbuna min rajulain." Allah Subhanahu wa taala takjub kepada dua orang di antara hambanya. Yang pertama, rajulin thara an wita'ihi wa lihafihi min baini hayyihi wa ahlihi ila salatih. Orang yang bangun dari kasur dan selimutnya, artinya bangun dari tidurnya, di antara kerabat dan istrinya. Artinya mungkin dia kalau sedang tidur bersama anggota keluarganya atau tidur bersama istrinya, tapi dia bangun dari bantalnya, dia bangun dari kasurnya, dia bangun dari selimutnya. Raghbatan fima indi, dalam rangka untuk melaksanakan salat, mengharapkan apa yang ada padaku, pada Allah. Fima indi, karena inilah kemudian hadis dimasukkan dalam kategori hadis qudsi. Seakan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya. Raghbatan fima indi. Dia bangun salat malam karena mengharapkan pahala di sisiku. Makanya salat tahajud ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kan tetapi tidak banyak yang mengambil kesempatan tersebut. Salat malam itu da'batus salihin. Salat tahajud, salat malam itu adalah ciri khasnya orang-orang saleh. Meskipun tidak dijamin orang itu pasti soleh, pasti masuk surga. Kalau ternyata salatnya itu hanya sekedar karena riya, ya nggak masuk. Atau salatnya itu tidak diimbangi dengan indahnya akhlak, ya juga nggak masuk.
Sebagaimana pernah dikisahkan tentang wanita di zaman Nabi SAW, seorang wanita tidak pernah meninggalkan salat malam alias tahajud, tidak pernah meninggalkan puasa di siang hari. Tapi dia menyakiti tetangganya, temannya yang berada di sekitarnya dengan lisannya. Wanita seperti ini ditanyakan kepada Nabi SAW oleh seseorang di antara sahabat, wahai Rasulullah, ada seorang wanita bagus salat malamnya, bagus puasa sunnahnya, tapi hiya tu'dhi jiranaha, dia mengganggu tetangga-tetangganya. Nabi SAW menyatakan, la khaira fiha hiya finnar, kebaikannya terancam menguap, tidak bermakna, dan dia terancam masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi kalau salat malam yang menjadi ciri khas orang-orang salih adalah salat malam yang dilakukan ikhlas kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan seimbang dengan kebaikan lainnya. Ya. Orang bangun meninggalkan kasurnya, tidur di samping istrinya, pasangannya, hanya dalam rangka ingin menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah di sisinya. Wa syafaqan mimma indi, demikian pula dia bangun salat malam karena takut akan ancaman neraka yang ada di sisinya. Ya. Jadi ada raghbah, ada rahbah, ada rasa harap, ada rasa takut. Seperti tadi, basyiran wa nadhira, ada kabar gembira yang membuat kita senang, merasa tertarik, rindu. Nadhira, pembawa peringatan yang membuat kita harus waspada, takut. Nabi SAW membawa kabar gembira dan peringatan. Ini adalah orang yang pertama. Allah kagum kepada hamba yang semacam ini, ya, yang tidak terlena dalam tidur lelapnya. Ada seorang sahabat yang aslinya itu beragama Yahudi, ibu. Orang Arab tapi beragama Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Kemudian suatu ketika ia ingin mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Dia sudah masuk Islam, alhamdulillah. Ketika mendekat, ternyata ucapan yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam dari bibir Nabi SAW adalah, ya ayyuhan nas. Nabi bersabda, wahai segenap manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang fakir miskin, wasilul arham, sambung tali silaturrahim, wasallu billaili wan nasu niyam, salat malamlah ketika manusia terlelap tidur. Dengan keempat hal tersebut, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Menyebarkan salam, memberikan makan kepada fakir miskin, menyambung tali silaturrahim, dan salat malam. Ya, maka salat malam ini memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara malam bertahajudlah engkau kepada Allah Rabbmu sebagai pahala tambahan bagimu. Karena dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu berada di atas maqam, kedudukan mahmud, yang terpuji. Seperti juga Allah firmankan dalam surat Muzammil, orang yang berselimut. Muzammil itu artinya orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari atau setidaknya sebagian kecil dari malam. Nisfahu awinqus minhu qalila, separuh malam lah atau kurangi lagi sepertiganya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau lebihkan dari setengah malam dan tartilkanlah ayat-ayat Al-Quran dengan setartil indah mungkin.
Ajakan dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis agar seseorang itu bisa menyempatkan diri salat malam. Bagi yang belum, bagi yang masih merasa sulit, untuk salat malam bisa misalnya 11 rakaat dengan tenang, dengan khidmat, dengan khusyuk, penuh ikhlas. Belum mampu 11 rakaat karena butuh waktu misalnya setengah jam atau 1 jam, setidaknya berlatihlah berawal dari 1 rakaat salat witir. Bangun setengah jam sebelum azan subuh, tinggalkan nyenyaknya tidur, nyamannya kasur, berwudu, memperindah wudu kita, kemudian salat witir. Dengan rakaat yang paling sedikit, gak apa-apa, belajar 1 rakaat salat witir. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosa dan khilaf. Memohon petunjuk istiqamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan ilmu. Karena seseorang itu bisa lurus dalam melangkah apabila ia memiliki ilmu yang benar. Agar hidupnya ini penuh dengan bahagia, dan bahagia itu tidak selalu dengan tumpukan harta, tetapi kebahagiaan yang dirasakan di dalam jiwa. Tenangnya hati, damainya jiwa. Dia tidak perlu mencari hiruk pikuk, ya, glamornya dunia. Dia tidak perlu, karena dia sudah merasakan nyaman di dalam jiwanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upayakan itu bisa kita lakukan di sebuah malam, terus meningkat. Sudah alhamdulillah, sudah tidak sulit bangun setengah jam sebelum waktu subuh untuk sekedar salat 1 rakaat, diiringi dengan doa, tambah besok lagi 3 rakaat. Ya, salat witir tapi 3 rakaat. Besok lagi ditambah 10 menit supaya bisa salat tahajud 2 rakaat dulu, kemudian ditutup witir. Terus kita berlatih sehingga ini menjadi budaya hidup kita dan ciri khas kita, dan semoga dengan itu kita tercatat sebagai hamba yang salih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama yang membuat Allah takjub adalah orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kebersamaan dengan istri dan keluarganya untuk mengharapkan pahala Allah, berharap kebaikan di sisi Allah, dan takut akan ancaman Allah di dalam siksanya. Adapun orang yang kedua, warajulin ghaza fi sabilillah, seseorang yang berperang di jalan Allah, fanhazama ma'a ashabih, tapi kemudian dia menyadari akan dosa melarikan diri. Bersama teman-temannya dia kabur. Takut mati. Udah maju, takut teman-temannya balik, dia ikutan balik, inhazam. Fa'alima ma'alaihi fil inhizam. Kemudian dia sadar, aduh, kok saya lari? Sudah di hadapan musuh lari. Ini adalah salah satu di antara as-sab'ul mubiqat. Satu di antara 7 hal yang akan membinasakan seorang hamba. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh, dan ini at-tawalli yaumaz zahf, ya, lari dari hari peperangan. Sudah terlanjur lari, kemudian dia sadar, aduh gak boleh ini saya lari. Kenapa saya lari? Setelah sadarnya, maka kemudian ia kembali. Wa ma lahu fir ruju'. Kemudian ia pun tersadarkan, kalau dia akan kembali, maka ada pahala besar yang bisa didapatkan dari jihadnya itu. Faraja'a hatta uhri qadamuh. Ternyata ia kemudian benar-benar kembali, dan ternyata ia pun tertumpah darahnya alias mati syahid. Allah akan kagum kepada hamba yang seperti ini, yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ketetapannya. Jihad, ya jihad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang jihad tentu saja ada fiqih yang luas terkait dengannya. Dan jihad merupakan pembahasan yang sangat besar.
Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dzirwatu sanamil Islam, ujung pengorbanan dan perjuangan seorang muslim adalah pada jihad. Karena jihad itu artinya bertaruh dengan semuanya, jiwa, raga, harta, semuanya. Kalau seseorang melakukan salat yang merupakan tiang agama, dia berjuang dengan raganya, dengan fisiknya. Tapi kalau jihad, tidak hanya sekedar dengan fisik, dia akan bertaruh dengan jiwanya sekaligus ya, dengan nyawanya. Maka disebutkan dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kan tetapi jihad itu membutuhkan perjuangan karena memang dia berada di pucuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang berjihad memiliki pahala, janji pahala yang besar jika ia mengikuti tuntunannya. Mulai dari niatnya, motivasi yang mendorongnya untuk berjihad, terus sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam kondisi syahid. Dan ini diajarkan lengkap oleh Islam. Saya sebutkan di awal dan di akhir yang berkaitan dengan itu. Seorang mujahid harus mengawali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyebutkan awwalu man yusa'aru bihimun nar thalathatun. Ada 3 orang yang untuk mereka lah pertama kali api neraka akan dinyalakan. Awwalu man yusa'aru bihimun nar thalathatun. Api akan dinyalakan untuk 3 orang pertama kali. Yang pertama adalah seseorang yang berinfak. Dia berinfak, namun ternyata infaknya hanya sekedar untuk disebut sebagai seorang yang dermawan. Nanti pada hari kiamat ketika dia dibangkitkan kembali, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Untuk apa kau belanjakan hartamu itu?" Dia akan menjawab, "Aku belanjakan di jalanmu ya Allah." Dan Allah Subhanahu wa taala membantah seraya berkata, "Kadzabta." Kamu dusta. Kamu berinfak hanya sekedar untuk disebut sebagai seorang dermawan. Faqad qil, dan itu sudah terjadi di dunia. Dia sudah dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Baik sekali itu fulan. Baik sekali itu ibu, baik sekali itu bapak. Dia tidak ragu-ragu lagi untuk menginfakkan hartanya, bangun masjid, bangun pesantren, ini, itu, dan seterusnya. Tapi hanya sekedar untuk itu dipuji. Itu sudah terjadi di dunia. Maka ketika ia dibangkitkan, Allah katakan, kamu bohong. Kalau kamu bilang infakmu itu untukku di jalanku, kamu bohong. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Ditarik dia, diseret dia, wajahnya yang berada di bawah, tersungkur hina, diseret kakinya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama dari 3 orang tersebut. Yang kedua adalah ini yang menjadi bahasan kita. Orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibangkitkan kemudian ditanya, "Untuk apa kamu berjihad?" "Aku ingin meninggikan kalimat-Mu ya Allah. Aku akan memperjuangkan agamamu ya Allah." Allah langsung bantah, "Kadzabta." Kamu bohong. "Walakinnaka qatalt." Kamu berperang lituqala jari, sekedar untuk dinilai, ya, dipuji sebagai seorang pemberani, pahlawan. Faqad qil, dan itu sudah terjadi di dunia. Dikatakan hebat, wah hebat fulan, pemberani, pahlawan, gagah berani, dan seterusnya. Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Diseretlah dan tersungkur wajahnya di bawah dengan hina, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Orang yang ketiga adalah orang yang diberikan oleh Allah anugerah berupa ilmu dan Al-Quran. Dia hafal Quran, dia berilmu. Sayangnya dia menghafal Al-Quran, punya anugerah berupa Al-Quran sekedar untuk disebut sebagai seorang qari. Oh ini nih, jagoannya Al-Quran tuh ini. Atau dia berilmu sekedar untuk dipanggil sebagai seorang alim. Oh ini nih orang berilmu nih.
Orang hebat ini, ustadz ini, kiai ini, apa ini, itu. Dia dibangkitkan nanti di hari kiamat, kemudian Allah akan bertanya kepadanya, kamu sudah terima semua nikmat? Sudah ya Allah. Ada yang kamu ingkari? Tidak ada. Terus untuk apa ini kamu membaca Al-Quran dan untuk apa kamu belajar? Dia akan menjawab, aku belajar ya Allah untuk engkau. Aku membaca Al-Quran ya Allah untuk mendapatkan pahala darimu. Allah subhanahu wa ta'ala membantah, kadzabta, kamu bohong. Tapi kamu membaca Al-Quran, kamu belajar ilmu agama sekedar untuk dianggap, dinilai, diprediksi, diberikan predikat sebagai seorang qari, sebagai seorang alim, dan itu terjadi di dunia. Dia tidak bisa mengingkari ketidakikhlasan hatinya karena Allah Maha tahu. Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Diseretlah dia, tersungkur di atas wajahnya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Yang menjadi garis bawah kita dalam hadis ini adalah di awal seseorang yang berjihad, yang mendapatkan pahala besar adalah mereka yang berjihadnya itu karena Allah. Perjuangannya, ibadahnya, semua bentuk kebaikan yang dia lakukan adalah untuk Allah. Dan ini penting. Kita kadang-kadang berbuat baik, berharap ada yang melihat. Seakan-akan menyembunyikan kebaikan, tapi seakan-akan menyembunyikannya juga. Masya Allah fulan itu menyembunyikan kebaikan dia. Dia berharap itu dipuji. Dia berharap didengar. Dia berharap itu dilihat. Ya. Sebagaimana bagian akhir dari perjalanan jihad itu adalah mati syahid. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Seseorang berjihad, begitu gagah berani, break. Kemudian kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, orang ini masuk neraka. Para sahabat kaget. Rasul, ini orang paling pemberani di antara kita ini, paling terdepan di antara kita ini. Lain waktu orang ini kemudian terlihat lagi di neraka. Sampai 3 kali. Para sahabat penasaran, kok bisa orang yang kita lihat secara kasat mata itu sangat besar perjuangannya, tapi dinyatakan oleh Nabi di neraka. Maka oleh beberapa sahabat diikutilah langkah yang satu ini nih. Benar-benar dia terjang barisan musuh, lukanya sana sini depan belakang, berlumuran darah dia dengan luka yang sangat berat. Ternyata di ujung dari perjuangannya itu ia tancapkan pegangan pedang ke dalam tanah, kemudian ia bersandar di ujung pedangnya, dia bunuh diri. Maka sahabat yang melihat, oh ini Nabi memang tidak pernah berdusta, karena inilah dia kemudian masuk neraka, padahal perjuangannya hebat. Tapi karena dia tidak bertahan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah, dia tidak sabar dengan rasa sakit yang diderita akibat sayatan pedang dan seterusnya, dia akhiri hidupnya itu dengan cara membunuhnya sendiri, maka dia terancam masuk neraka. Dan Nabi SAW tidak pernah dusta dalam sabdanya. Maka fikih jihad ini luas. Ya. Tidak mudah kalau kemudian seseorang itu menganggap sesuatu jihad. Ada fikihnya. Pelajari dulu. Jangan sampai kita keliru di dalam menentukan ini jihad atau tidak, atau bukan jihad, sementara Islam telah sedemikian rinci menjelaskan tentang jihad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kagum kepada hamba yang seperti itu. Sudah masuk di medan laga, ternyata ikut-ikutan melihat sebahagian kawan-kawannya itu kembali, takut. Dia pun ikut, tersadar, wah ini gak benar ini. Saya berpaling dari perjuangan di medan laga ini, gak benar ini. Satu di antara 7 yang akan membinasakan, at-tawalli yaumah zahf, berpaling dari hari peperangan. Maka kemudian ia pun kembali lagi menerobos barisan musuh sampai kemudian terbunuh dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan kagum kepadanya.
Selanjutnya hadis yang ke-61 tentang 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap ada di antara ibu-ibu yang membaca hadis ke-61, dipersilahkan. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Ya. salah satu yuhibbuhumullahu azza wa jalla. Ya. Rajulun ata qauman fasa'alahum billahi wa lam yas'alhum bi qarabatin bainahu wa bainahum famana'uhu fataqallahum rajulun bi'a'tahihim fa'a'tahu sirran la ya'lamu bi'atiyatihi illallahu azza wa jalla walladhi a'tahu Nah, wa qaumun saru lailatahum hatta idza kana an-nawmu ahabba ilaihim mimma yu'dalu bihi nazalu fawada'u rukusahum faqama yatamallakuni wa yatlu wa yatlu ayati. ayati Nah, wa rajulun kana fi sariyatin falaqul aduwa hazamu fa aqtala bisadrihi hatta yuqtala aw yuftaha lahu. Masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan, hadis qudsi ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi rahimahumullahu jami'an. Hadis ini dibawakan oleh sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun," ada 3 golongan. Yuhibbuhumullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti hanya mereka yang dicintai oleh Allah, sebab ada banyak ayat, ada banyak hadis menyebutkan tentang karakteristik-karakteristik lain yang Allah cintai dan pelakunya pun Allah cintai. Sampai-sampai Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala menyusun sebuah kitab yang beliau beri judul Ahbabullah. Secara tekstual artinya itu adalah para kekasih Allah. Beliau mengungkap tentang 40 karakteristik hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dan alhamdulillah kami rutin kaji ini di Masjid Al-Insan, Patal Senayan setiap hari Kamis pekan ketiga. Seperti hari kemarin. Ya, pagi waktu duha sampai jelang zuhur. Dan kita sudah sampai ke hadis ke-19. Karakteristik ke-19. Jadi disebutkannya hadis salasatun yuhibbuhumullah, 3 golongan yang dicintai oleh Allah, bukan berarti hanya 3 ini saja. Ya, tetapi dalam redaksi periwayatan hadis ini ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rajulun ata qauman fasa'alahum billah wa lam yas'alhum biqarabatin bainahu wa bainahum. Seseorang yang datang menemui sekelompok orang, sekelompok kaum. Kemudian dia meminta begitu ya, meminta bantuan. Tetapi meminta bantuannya atas nama Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada orang-orang tertentu itu yang memang ketika mengajukan bantuan itu sampai meminta as'alukum billah, demi Allah saya mohon. Artinya dia menguatkan permintaannya ini karena benar-benar kebutuhannya. Saya minta atas nama Allah. Ini berbeda dengan orang yang pada umumnya ya sudah sekedar minta saja dikasih, alhamdulillah, enggak ya sudah gitu. Dia memiliki keseriusan. Orang yang seperti ini mestinya dikasih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat pertama. Yang tadi di awal saya bacakan. Ya, surat An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayatnya panjang, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham.
Bertakwalah engkau kepada Allah yang Allah ini kalian sebutkan saat kalian mengajukan sebuah permintaan. Ya. Maka mestinya orang yang seperti ini lebih layak untuk dikasih. Dia bersungguh-sungguh meminta karena memang dia punya kebutuhan dan dia kuatkan permintaannya itu atas nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang terbukti ada modus. Kecuali kalau seperti itu, maka kita perlu berhati-hati juga. Tapi umumnya atau pada dasarnya ketika seseorang itu benar-benar membutuhkan, mengajak orang lain untuk membantunya atas nama Allah, hendaklah kalau kita mampu untuk memberikan bantuan tersebut, bantulah. Ya. Orang ini datang meminta atas nama Allah, fasa'alahum billah. Dia meminta atas nama Allah. Walam yas'alhum biqarabatin bainahu wa bainahum. Dia tidak meminta atas nama bahwa dirinya itu kerabat. Antara dia dengan mereka ada kekerabatan, tidak. Jadi bukan bermodal, saya ini saudara kamu, tolong dong dibantu. Bukan begitu. Dia tidak menyebutkan kekerabatan dalam minta-mintanya. Tetapi dia menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Famana'uh. Kaum itu tetap tidak memberinya. Kaum itu tetap tidak memberinya. Fatakhallafahum rajulun bi'aqabihim. Maka ada seseorang di antara mereka yang mundur meninggalkan kaumnya. Ada di tengah-tengah mereka itu, dia mundur. Kemudian secara sembunyi-sembunyi dia memberi kepada peminta-minta ini. Berjuang menghindar dari riya. Karena kalau saat itu semuanya menolak, saya. Godaan riya lebih besar tentunya. Dia ingin memberi tapi dia takut terjatuh dalam riya, sia-sia sedekahnya. Maka ia mundur pelan-pelan, perlahan-lahan. Dan secara sembunyi-sembunyi dia memberikan kepada orang tersebut. Fa'atahu sirran, dia berikan secara sembunyi. La ya'lamu bi'atiyatihi illallah walladzi a'tah. Tidak ada yang mengetahui pemberian itu kecuali Allah dan orang yang diberinya tadi. Bahkan bila perlu dia berpesan, gak usah bilang siapa-siapa ya. Sudah ini buat kamu, jangan bilang siapa-siapa. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh menyembunyikan sedekahnya. Itulah yang kemudian disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah tapi ia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bukan berarti menyembunyikan tangan seperti ini, menyembunyikan, menempatkan di belakang, bukan. Tetapi dia berjuang bagaimana caranya agar pemberiannya itu sudah tidak diketahui oleh orang. Sudah, selesai. Ini, dah. Bahkan dia berpesan, tolong jangan bilang siapa-siapa. Tidak ke istri saya, tidak ke suami saya, tidak ke siapapun sudah ini. Tutup mata, tutup telinga, selesai. Dia lupa akan pemberiannya, sudah. Nih. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qaumun saru lailatahum hatta idza kana an-nawmu habba ilaihim mimma yu'dalu bih nazalu fawada'u ru'usahum faqama yatamallaquni wa yatlu ayati. Yang kedua yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berada di tengah-tengah kaum melakukan perjalanan di malam hari. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi di wilayah yang banyak padang pasir, itu sangat mungkin. Ya. Kalau di zaman kita, ya biasanya umumnya orang itu melakukan perjalanan dengan kendaraan. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa kita lakukan. Ya, di kendaraan memang bisa tahajud, Ustaz, bisa. Karena salat nafilah itu boleh dilakukan dengan kondisi duduk. Ya, dengan kondisi duduk. Atau saat kita singgah, lelah begitu, semuanya istirahat seperti yang dialami ini. Seseorang bersama kaum berjalan di malam hari. Ketika semuanya tidur, karena tidur memang yang sedang dibutuhkan, mereka sangat ingin tidur, ya. Karena saat itu tidak ada yang menandingi apapun selain tidur, sudah butuh istirahat semuanya.
Fawada'u ru'usahum, mereka meletakkan kepala mereka untuk tidur. Faqama yatamallakuni, sementara ada satu yang terjaga bangun dan dia merendahkan dirinya dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca ayat-ayat Allah, artinya salat tahajud. Pada saat tidur itu yang paling nikmat untuk terjadi atau dilakukan, dia tidak tidur, dia berjuang. Ya, dia berjuang untuk bisa menahan ngantuknya, merendahkan dirinya kepada Allah, yatamallak, ya, bersimpuh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang hendak dimintanya, dan ia pun membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Itu juga yang Allah cintai. Yang ketiga, wa rajulun kana fi sariyatin falaqaul aduwa fanhazamu fa aqbala bi sadrihi hatta yuqtal aw yuftahalah. Orang yang ketiga adalah orang yang berada di dalam pasukan, sebuah pasukan, ya, untuk menghadapi musuh. Dan ternyata ada yang melarikan diri. Mereka melarikan diri. Sementara dia tetap bertahan. Aqbala bisadrih. Dia tetap bertahan. Meskipun pasukan kaum muslimin terancam kalah, dia tetap bertahan. Di hadapan, membusungkan dadanya. Bertahan. Menghadapi musuh sampai ia terbunuh. Atau diberi kemenangan dengan perjuangannya. Orang yang seperti ini pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam redaksi hadis ini. Yang pertama adalah seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. Yang kedua adalah seseorang yang menyembunyikan salat malamnya sambil berjuang untuk menahan ngantuk, ya, bersimpuh memohon kepada Allah dan membaca ayat-ayatnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang bertahan di medan perang, sekalipun terancam kalah tetapi ia tetap menghadapi musuhnya sampai terbunuh. Baik, 2 hadis lagi insyaallah. Hadis ke-62. Silahkan yang ikhwan barangkali ada yang membaca, tafadhal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Yata'aqabuna "Taqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi dolatil asri wa sholatil fajri." Na'am. Summa yakhrujul ladzina yatu Batu. Summa yakhrujul ladzina batu fikum Yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim wa yaqulu kaifa taraktum ibadi wa yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa tainahum wa hum yusallun. Masya Allah. Hadis tentang para malaikat yang siang dan malam silih berganti di tengah-tengah manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Malaikat malam silih berganti pada kalian dengan malaikat siang. Jadi ada malaikat di malam hari, ada malaikat di siang hari. Mereka silih berganti. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr, dan mereka berkumpul, ya, mereka semua berkumpul itu pada waktu salat asar dan salat subuh dalam pergantian siang dan malamnya ini. Thumma ya'rujul ladzi batu fikum, sementara kemudian ada malaikat yang menetap pada kalian, artinya yang sedang berada di kalian itu kemudian akan naik, ya, akan naik bergantian begitu. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat itu, padahal Allah
justru lebih tahu dari mereka sendiri. Artinya kalau Allah tidak bertanya, Allah sudah tahu sebetulnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bertanya agar hadis ini bisa sampai kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka bergantian dengan malaikat yang lain. Ketika meninggalkan mereka, mereka dalam kondisi salat. Ketika kami datang lagi pada giliran kami tiba bersama mereka, mereka pun sedang salat. Masya Allah. Indahnya hamba-hamba Allah yang malaikat siang, malaikat malam silih berganti bersama kita dalam kondisi salat. Sehingga artinya kita perlu menjaga pelaksanaan salat, baik salat yang di malam hari ataupun salat yang di siang hari. Mulai dari salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Karena ada pergantian, ya. Ada pergantian perputaran siang dan malam, maka malaikat pun siang dan malam. Tapi jangan dibayangkan seperti shift pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, ya. Kalau shift-shiftan itu karena memang manusia itu capek, butuh istirahat. Ada batas maksimal seseorang itu bisa bekerja produktif. Ini berbeda dengan para malaikat. Malaikat itu la yafturun, mereka tidak mengenal lelah. Tapi karena memang semua malaikat itu Allah ciptakan untuk melaksanakan segenap perintahnya, maka demikianlah ketetapan Allah pada malaikat siang dan malaikat malam. Yang ke-63 yang terakhir di kesempatan ini insyaallah, silakan dibaca di antara ibu-ibu. Boleh, silakan hadis ke-63. Maknanya lebih kurang masih sama insyaallah. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tajtami'u malaikatul laili wan nahari fi sholatil fajri wa sholatil asr." Nah, Qala wa yajtami'una fi sholatil fajri. Qala fatas'adu. Naam, qala fayas'aluhum rabbuhum Masya Allah. Hadis ini esensinya sama dengan hadis sebelumnya tadi tentang pergantiannya malaikat malam dan malaikat siang, namun dengan susunan redaksi yang sedikit berbeda. Coba kita lihat. Tajtami'u malaikatul laili wan nahar fi salatil fajri wa salatil asr. Ini maknanya menguatkan hadis sebelumnya tadi. Para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul di dua salat, salat fajr, salat subuh dan salat asar. Fayajtami'una fi salatil fajri. Mereka berkumpul pada salat subuh. Fatas'adu malaikatul lail. Maka malaikat malam pun naik kembali ke langit. Wa tathbutu malaikatun nahar. Dan malaikat siang menetap. Ya, menetap bersama makhluk-makhluk Allah yaitu manusia. Wa yajtami'una fi salatil asri. Kemudian nanti mereka berkumpul lagi di salat asar, di waktu salat asar. Dan naiklah ke atas langit malaikat siang, dan bersama mereka adalah malaikat malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan kondisi hamba-hambaku?
Padahal kalau Allah tidak bertanya, Allah tahu atau tidak? Allah tahu apa yang terjadi pada hamba-hambanya. Tidak hanya semua, tidak hanya bersifat umum, tapi bersifat secara khusus setiap hamba Allah Maha tahu. Tapi malaikat itu berkata, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka, mereka lagi salat. Kami tinggalkan mereka, mereka pun sedang salat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, salat merupakan kondisi yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengganti, ya, silih bergantinya para malaikat di waktu salat subuh dan salat asar, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa jawaban malaikat saat ditanya apa yang menjadi kondisi umatku, maka mereka akan menjawab, kami datang mereka sedang salat, kami naik juga mereka sedang salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang menjaga pelaksanaan salat kita dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ilmu yang akan menjauhkan kita dari yang haram, dari yang syubhat, dan dari perkara yang buruk yang akan membuat kita terancam dengan siksa neraka. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, bila tidak ada halangan, kita akan lanjutkan di subbab berikutnya masih tentang salat, bahwa salat itu adalah amalan penentu bagi setiap hamba. Di awal hadis ke-64. Sebelum kami tutup dengan doa kafaratul majlis, jika ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan, kami persilahkan. Silahkan. Kami bertanya ke pembahasannya dari awal tadi tentang tentang Rasulullah tergesa-gesa keluar untuk memberi kabar kepada sahabatnya bahwa yaitu hamba yang ada bermajelis, Ustaz, yang menunggu antara sholat maghrib ada di Indonesia misalnya. Nah pada saat itu apakah kalau kita mengerjakan hal-hal yang mubah atau sekedar berdiskusi itu sudah termasuk di dalamnya? Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, misalnya yang pada masa dalam keadaan senggang melakukan aktivitas seperti itu di masjid, tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak sempat untuk melakukan itu, apakah kebiasaan pada saat masih dalam keadaan senggang itu tetap dihitung oleh Allah? Karena pernah kami baca pesan bahwa dalam keadaan senggang itu masih tetap dapat pahala. Terus yang ketiga tentang wanita yang ternyata melaksanakan tetap taat beribadah kepada Allah, tapi ternyata tetangganya itu tidak aman mulutnya dari gangguannya, dan ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Pahalanya pada saat itu, pahala ibadahnya itu apa tetap dihitung oleh Allah, atau itu hancur dulu sama sekali? Baik. Barakallahu fikum. Ada 3 pertanyaan ya. Nanti kalau ada yang terluput tolong diingatkan. Yang pertama tadi tentang hamba yang menunggu salat. Yang menunggu salat. Kalau menunggu salat diiringi dengan hal-hal yang mubah, diskusi dan seterusnya, tapi berada di masjid untuk menunggu, apakah ini termasuk? Insya Allah termasuk. Ya. Ada di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW mendapatkan para sahabatnya itu duduk bersandar. Bersandarnya dengan punggung, bukan bersandar dengan syik. Dengan apa ini bahasa Indonesianya ini? Kalau dalam bahasa Arab, sisi tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri itu disebut asyik. Asyikul aiman, asyikul aisar. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Itu nyenderkan perbuatannya. Kalau syiknya ini apa ini? Sisi tubuh lah gampangannya. Nah itu kan bahasa kita terdiri dari 2 kata gitu ya.
Bukan bersender seperti itu, tapi mereka bersender dengan punggung mereka. Kemudian Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan di sini kok duduk-duduk? Duduk-duduk, Nabi bertanya karena tidak ada sesuatu yang mereka lakukan. Mereka tidak sedang baca Quran misalnya, mereka tidak sedang berzikir, misalnya mereka tidak sedang berdiskusi sesuatu misalnya, tidak. Mereka sedang duduk-duduk, kemudian mereka menjawab, nantadhirus shalah. Kita menunggu salat. Nah, berarti ketika kita melakukan sesuatu yang mubah, bukan yang melalaikan ya, bukan ngobrol ngalor ngidul, ngobrol yang tak berujung atau debat kusir, tidak, tapi sesuatu yang masih mubah. Apalagi sebuah kebaikan bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan itu sambil menunggu pelaksanaan salat berikutnya, maka ini termasuk dalam hadis yang tadi kita bahas. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita itu sedang berhalangan untuk melakukan hal tersebut sementara kita sudah rutin, alhamdulillah bisa melakukannya. Ada keterangan hadis yang lain menyebutkan bahwa ketika seseorang itu yuwadhib, terus berkesinambungan melakukan sebuah kebaikan, ternyata pada saat sakit atau pada saat safar atau pada saat berhalangan ia tidak sempat melakukannya, maka ia tercatat berpahala seakan ia melakukannya dalam kondisi tidak memiliki halangan. Apakah ini berlaku? Ya, ini cuma berlaku karena ini berlaku pada semua amal. Jadi kalau kita terbiasa melakukan kebaikan ini, ternyata suatu hari kita terhalangi karena sakit atau safar atau ada sebuah keperluan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatnya sebagai amal kita. Alhamdulillah hujan ya. Sudah berapa hari nunggu hujan? Sudah semingguan. Alhamdulillah Allah masih sayang sama kita. Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga hujannya tidak mendatangkan banjir bagi Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga tadi apa, Pak? Seorang wanita yang tidak aman tetangganya. Oh iya, seorang wanita yang tidak aman, yang tidak memberikan rasa aman terhadap tetangganya. Tetangganya itu merasa terganggu dengannya. Tadi dikabarkan oleh Nabi SAW, la khaira fiha, kebaikannya menguap. Hiya finnar, dia terancam masuk neraka. Apakah artinya kebaikannya tidak tersisa sama sekali? Tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi karena dia itu dikatakan tadi puasanya siang, setiap siang puasa, malamnya tahajud. Puasa yang paling bagus dari sisi waktu pelaksanaan itu kan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini di atas levelnya orang puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis itu kan berarti 2 kali dalam 1 pekan. Kalau puasa Daud berarti minimal 3 kali dalam 1 pekan. Bahkan bisa jadi 4 kali sesuai dengan siklusnya. Ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Wanita ini tidak meninggalkan puasa nafilah. Dia puasa di siang hari, salat di malam hari. Bertumpuk gak kebaikannya? Siangnya beramal baik, malamnya beramal baik. Tapi dia mengganggu tetangganya. Maka Nabi SAW seakan mengancam kepada kita semua terhadap wanita tersebut. Kebaikan yang bertumpuk ini terancam menguap. Kenapa? Karena harus membayar gangguan yang dia berikan kepada tetangganya. Kita ingat hadis al-muflis, hadis orang bangkrut yang datang menuju Allah, menjumpai Allah dengan tumpukan salat, tumpukan puasa, tumpukan zakat, tumpukan amal saleh, tapi dia sudah mencaci maki ini, memukul ini, mengambil hartanya ini, membunuh ini, maka harus dibayarkan. Nah, dalam konteks itulah kemudian Nabi SAW mengatakan la khaira fiha. Tumpukan amalnya itu bisa habis ini untuk membayar apa yang telah dilakukannya kepada tetangga-tetangganya. Hiya finnar, dia akan terancam masuk ke dalam neraka akibat perbuatannya tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu ketetapan, kalau hubungan seorang hamba dengan Allah dilanggar, haknya hanya hak Allah dilanggar, maka itu tertutup dengan taubat yang terjadi antara dirinya dengan Allah. Contoh, seseorang meninggalkan salat. Itu kan hubungannya hanya antara diri hamba tersebut dengan Allah. Sudah terlewat masanya, dia bertaubat kepada Allah, tidak mengulanginya kembali, selesai.
Tapi kalau sebuah kemaksiatan yang melanggar hak anak cucu Adam, tidak berhenti hanya sekedar dengan taubat. Dia harus kembalikan haknya itu kepada anak cucu Adam. Dia mengambil harta orang lain, dia menggunjing orang lain, dia menyakiti hati orang lain. Harus menerima halalnya dengan maaf. Harus diminta halalnya dengan maaf. Maka taubatnya ini terhenti sampai di sini. Ketika dia bertaubat, tapi belum mengembalikan hak Bani Adam, anak cucu Adam, maka terhenti di situ. Saya sudah menggunjing seseorang, wal'iyadzubillah, misalnya, na'udzubillah. Maka kemudian saya bertaubat kepada Allah, ini belum berhenti sampai saya mendapatkan halal, ya saya maafkan. Barulah kemudian taubatnya menjadi sempurna. Nah, kalau seseorang sampai tidak meminta maaf, dia akan terancam masuk neraka tentunya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sebab itu Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang menghadirkan amal kebaikan walaupun sebiji dzarrah, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya siapa saja yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala, menjumpai Allah dengan sebiji dzarrah keburukan, dia pun akan melihat balasannya. Ya, jadi wanita tersebut mendapatkan ancaman yang keras. Adapun hakikat apakah semuanya akan sirna begitu saja tak tersisa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, karena rincian setiap detil yang dilakukan oleh seseorang ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Benarkah bahwa menghadiri kajian ilmu juga merupakan jihad? Bagaimana dalilnya? Benar. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan, talibul ilmi fi sabilillahi hatta yarji'. Seorang penuntut ilmu itu berada di jalan Allah fi sabilillah sampai ia kembali. Ya, sehingga ini juga menjadi catatan bagi siapa saja yang menilai bahwa jihad itu mesti membawa senjata di medan perang. Itulah jihad. Kalau belum begitu belum jihad. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW mengembalikan seorang sahabat yang dengan penuh semangat dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berbaiat kepada engkau untuk hijrah dan berjihad." Nabi bertanya kepadanya, "Ahayyun walidak?" Orang tuamu masih hidup? Masih. "Irji' fafihima fajahid." Pulang. Berjihadlah engkau di jalan baktimu kepada orang tuamu. Nabi sebutkan apa? Jahid. Jihad. Maka berbakti kepada orang tua juga bagian dari jihad. Artinya jangan hilangkan nama jihad dari berbakti kepada orang tua. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Berjihadlah engkau melawan mereka orang-orang musyrikin dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Maka berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada kaum musyrikin dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis, mengembalikan orang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, ini pun jihad berdasarkan ayat tersebut. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Insyaallah cukup. Di yang dari bawah ada pertanyaan barangkali? Sudah tidak ada? Bapak ingin bertanya lagi? Terakhir, silakan. Afwan. Tentang menggunjing tadi yang kisah wanita tadi saat yang menghibah, apakah menceritakan sesuatu tentang orang lain, tapi menceritakan ke orang yang bisa memberi nasihat yang baik, Ustaz? Apakah itu termasuk menggunjing? Ya. Baik. Ghibah itu ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 6 jenis gunjingan yang diperbolehkan. Di antaranya, ini perlu dikaji ya, jangan kemudian dipahami separuh-separuh. Di antaranya, ketika seseorang ingin melaporkan kejahatan seseorang kepadanya, dia ceritakan kepada hakim yang akan menegakkan haknya. Ini boleh disampaikan. Seperti ada seorang wanita yang
ingin mendapatkan hak dari perlakuan suami kepadanya, maka dia ceritakan apa yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya, dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahakum. Pada saat kita ingin mendapatkan keadilan. Yang kedua, yang sedang berfatwa. Ya, ketika saya ingin mendapatkan fatwa dari seseorang yang terpandang dan kapabel dalam memberikan ilmu terkait fatwa tersebut, tetapi fatwa ini berkaitan dengan seseorang. Misalnya ada seseorang yang menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang misalnya, atau mencontohkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Saya ingin tahu yang dilakukan ini benar apa tidak sih? Maka saya tanyakan kepada seorang alim dan saya percaya tentang fatwanya. Maka saya tanyakan, Syekh, kalau ada seseorang demikian, bagaimana? Sementara Syekh itu barangkali tahu. Maka yang demikian ini tidak mengapa dan tidak termasuk kepada ghibah yang tercela. Atau juga litankir awit tahdzir, untuk mengingkari dan mewaspadakan halayak dari penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau diajak oleh seseorang. Taruhlah si A, ya, si A ini memiliki pemikiran yang menyimpang, memiliki ajakan-ajakan yang menyimpang. Dia serukan itu kepada halayak. Saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang menyimpang. Saya sudah nasihati dia, tetapi ternyata tidak mengindahkan nasihat. Maka saya kasihan kepada segenap masyarakat luas yang terbawa penyimpangan yang dia sampaikan, maka saya sampaikan kepada masyarakat. Sesungguhnya, ini termasuk yang tidak mengapa dilakukan. Akan tetapi hadirin sekalian, ini perlu dipelajari lebih terperinci. Ya, jangan kemudian kita dengan dalih, oh ada yang dibolehkan. Kemudian kita membenarkan diri untuk ghibah, jangan-jangan ini yang boleh. Hukum asalnya itu tidak boleh ghibah itu, kecuali dalam kondisi-kondisi terdesak. Di antaranya seperti yang tadi disampaikan. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang ghibah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi berikut dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan hal tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan insyaallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi segenap jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah, kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Jika terbukti Bapak dan Ibu, pada penyampaian saya ini ada yang menyimpang, ada yang keliru, saya berpesan, buang jauh-jauh. Kembalilah kepada kebenaran Al-Quran, kebenaran Al-Hadis, karena kita memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk kembali kepada kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, dan dengan pemahaman yang benar. Ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.